Oke, selamat berjumpa kembali dengan kami di jurusan Teknik Pemesinan. Untuk saat ini mata pelajaran Teknik Pemesinan CNC Bubut. Jangan lupa setiap perjumpaan kita mematuhi protokol kesehatan untuk membebaskan kita dari terpaparnya virus corona. Tetap rajin cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan tidak berjabat tangan, serta menjaga imun tubuh dan perilaku saat bersih. Kita akan mulai mempreskan mesin bubut CNC. Cara pertama kita hidupkan, oke. Dan kita akan menuju ke panel kontrol. Panel kontrol menggunakan Siemens Sinumerik 802. Kita hidupkan komputer. Sambil menunggu booting, kita akan kembali menyampaikan bahwa di sini ada MCP, terdiri dari beberapa kode, huruf, tombol-tombol dan seterusnya yang berhubungan dengan operasi mesin bubut CNC ini. Yang utama kita perlu ketahui adalah emergency, tombol emergency. Kemudian untuk tombol yang menonjol dua ini, spindle dan rapid traveler yang untuk eretan, sumbu X dan Y. Kemudian di sini ada input data untuk membuat program. Ini juga untuk kursor, merubah kursor, bergeser. Nah, di sini adalah aksisnya, ada aksis Y dan X di persumbuhan mesin CNC bubut. Kemudian ada operasi pemutaran spindle. Kemudian ada operasi untuk pergerakan mode, manual dan referensi point, serta ini untuk varian 1/1000, 1/100 dan 1/1 untuk pekerjaan penggeseran eretan ataupun aksis ini. Ada yang digunakan sebagai step by step. Kemudian ada mode auto, single block dan MDA. Auto untuk eksekusi dipilih secret start. Single block untuk masing-masing blok untuk kita eksekusi. MDA untuk input data, setiap kita akan memasukkan kode perubahan red ataupun tool ini, kemudian untuk menghidupkan spindle ataupun untuk mengatur supaya pekerjaan kita hanya satu blok untuk kita inputkan. Baik, kita akan lihat layar yang ada di sini. Pertama, di tampilan seperti ini akan muncul jok referensi, artinya home mesin. Kita melakukan home referensi dengan menekan ref point. Di sini juga akan ada jok ref. Maka sebelum itu kita perhatikan ada alarm juga. Maka ketika ada alarm di Siemens wajib tahu bahwa alarm 3000 adalah emergency, belum kita putar ke kanan atau mesin belum diaktifkan komputernya. Maka kita putar ke kanan, diikuti dengan reset. Pastikan alarmnya akan hilang. Langkah berikutnya kita akan referensi point, home referensi sumbu. Maka kita sekali lagi dengan kode huruf ref point ataupun kode seperti ini. Kita akan menggerakkan persumbuhan X dan Z ini. Dengan kondisi eretan seperti ini, maka boleh menggunakan sumbu X dulu atau Y plus dulu. Yang penting aman untuk proses referensi poinnya. Maka kita akan menggunakan persumbuhan X dulu. Tekan, jangan sampai dilepaskan. Ingat, sekali lagi, tekan, jangan dilepas sebelum referensi poin terbentuk. Persentase di sini hanya 2%, maka supaya lebih cepat, maka kita putar ini. Oke. Cukup 60% sudah membentuk sumbu referensi supaya kita tidak terlalu cepat dalam referensi dan aman juga. Kemudian kita akan sumbu Z plus yang akan kita tekan dan tahan sampai muncul simbol referensi. Oke. Baik, cukup. Dua sumbu sudah kita referensi, ini hukumnya wajib baru bisa beroperasi mesin CNC ini. Berikutnya yang belum adalah spindle, maka kita akan memutar dengan dua cara. Baik, kita akan coba menggunakan cara yang pertama dengan MDA. Ingat, ini MDA, manual data input. Ada kursor di sini, kita ketikkan M3 spasi supaya terbacanya lebih jelas. S
Karena ini defaultnya mesin adalah 500, maka kita isikan di bawahnya 300. Input artinya enter, seeker start. Mengidentifikasi oke, seeker start. Maka spindle akan berputar dengan putaran yang kita inputkan di sini. Baik. Untuk mematikan MDI ini dengan reset. Sebaiknya reset 2 kali supaya memastikan bahwa baris blok yang kita ketikkan itu sudah tidak berfungsi lagi. Cara yang kedua, kita akan memutar dengan 1 tombol spindle left, spindle right. Harapan kita ketika belajar untuk mesin bubut seri ini, tool yang berada di dekat operator ini maka menggunakan spindle left. Ketika toolnya nanti di CNC ditemui di industri berada di seberang operator, maka menggunakan spindle putaran yang lain atau spindle right. Maka kita gunakan metode untuk putaran spindle left. Kita coba menu jog dulu, baru left. Nah, ini defaultnya adalah putaran 500. Baik. Kita sekaligus akan mencoba menggerakkan eretan ke sumbu Z minus dan X minus. Kita akan coba gerakan ini. Baik. Dengan executan 60%. Kalau lebih cepat maka kita bisa memencet 2 kali. Cari bersamaan 2 tombol seperti ini. Oke. Ini untuk menggerakkan. Sekali lagi kita akan coba gerakan kanan, kiri. Itu sumbu Z. Ke kanan Z plus, ke kiri Z min. Kemudian ada persumbuhan X plus, X min. Di dalam program absolut nanti kita akan sering menggunakan X plus, yaitu gerakan diameter adalah nilai dari harga absolut tersebut, atau absolut menggunakan diameter sebagai harga nilai X. Baik, kita sambil men-setting, proses setting selanjutnya kita akan coba untuk simulasikan dan nanti mohon step by stepnya diperhatikan. Kita akan setting sumbu X dulu diameter, maka kita dekatkan. Lebih baik antinanya juga diperkecil supaya aman proses ini. Setipis mungkin, secukupnya, selebar kaliper ya. Kita percepat untuk begitu. Ketika menyayat permukaan sumbu X ini jangan digeser sekalipun pembebasan pada sumbu X, tetapi pembebasan pada sumbu Z memanjang, supaya ujung dari tool ini juga masih sama kondisinya dengan saat penyayatan terakhir. Baik, setelah itu kita matikan, kita ukur. Baik. Oke, kita ukur. Harganya 25,38. 25,38. Lebih baik diulangi supaya pasti nilainya, ukurannya, diameternya berapa. Baik, kita akan memasukkan step by step dari setting sumbu X. Saya ulangi, M jog, menu ini, tombol menu, kita ke parameter. Koreksi dari tool tersebut kita akan koreksi nilainya dari home referensi. Tool correction,
nilai T ini T1, maka kita harus mencocokkan dengan nilai yang ada di sini. Ini yang digunakan adalah toolnya T6, maka kita sesuaikan di sini nilainya dengan menggeser navigasi ke posisi 6. Ini 6. Oke, sekali lagi harus disesuaikan dengan turretnya yang aktif, turret berapa? T6. Berikutnya kita get cam, mendapatkan kompensasi koreksinya berapa? Kita pilih. Baik. Kita lihat ilustrasi gambar ini. L1 adalah jarak referensi tadi yang seperti tahu bulat warna hitam putih ini terhadap diameter yang sekarang sudah kita set barusan. Nilai X-nya berapa? Dari referensi minus 63. Nah, offset yang kita masukkan adalah offset harga diameter dari X tadi. Kita masukkan 25.38. Sebisa mungkin 2 digit di belakang koma sesuai dengan kaliper yang kita gunakan. Kalkulasi oke, artinya dikalkulasi jarak ini nanti menjadi berapa toh jarak kalkulasinya, jarak terakhir titik kerjanya. Calculate oke. Maka L1 ini sudah terbentuk, sudah tersetting. Sumbu X sudah kita setting. Kemudian kita akan men-setting sumbu Y. Kita M jog. Kita lihat lagi posisi yang terakhir, kita putar. Baik, kita dekatkan lagi. Tidak usah buru-buru, yang penting posisi pahatnya aman. Dan kita akan sayat permukaannya, facingnya atau permukaan dari benda itu. Kita dekatkan dulu. Oke. Setipis mungkin. Dan semisal tidak perlu sampai tengah pun tidak masalah. Kalau sampai tengah lebih baik. Kita pastikan facingnya sudah dilakukan. Baik. Kita tidak boleh menggeser sumbu Z, hanya boleh menggeser sumbu X. Dipercepat saja tidak masalah. Baik. Artinya permukaan Z-nya akan diposisikan nol, mesinnya ke nol kerja di sini. Oke, baik, sudah bebas. Kita matikan dulu lebih aman. Kita masuk di M jog lagi. Menu. Di parameter lagi. Oke. T-nya masih tetap yang sama yang terakhir kita gunakan. Tidak perlu kita geser, maka kita geser untuk mencari get kompensasi. Kita klik get cam. Nah, yang perlu diperhatikan saat sumbu Z yang disetting, ini jangan X lagi ya. X sudah disetting, maka tidak perlu X lagi yang diisikan. Maka kita akan menggunakan tombol sekali lagi, next axis. Artinya aksis Z setelah X, axis berikutnya apa? Tampilan di sini akan sama dengan tampilan apa yang kita kerjakan barusan, yaitu permukaan kita sayat. Ini tampilan dari gambarnya sudah menunjukkan bahwa yang disayat adalah permukaannya. Tampil juga sumbu Z. Karena ini nolnya di situ yang diharapkan, maka nilai offsetnya 0. Boleh diulangi mengisi 0 atau langsung calculate oke boleh. Sekali lagi untuk sumbu Z langsung calculate oke boleh. Diketikkan 0 lagi boleh. Biar mantap. Input kemudian calculate oke. Kurang lebih seperti itu untuk setting dan proses awal menggunakan mesin bubut CNC sinumerik ini. Untuk eksekusi nanti kita akan coba satu eksekusi benda kerja, tinggal memasukkan program. Nah, sekarang satu lagi cara memasukkan program. Sebelum memasukkan program kita amankan eretan ataupun sumbu Z dan X-nya. Menunjuk kita bebaskan, dua-duanya boleh ditentukan seperti ini. Dan return centernya sebaik mungkin lebih cepat supaya nanti ada geser dulu, baik, bebaskan supaya lebih aman. Oke. Baik, kita akan membuat program sederhana. Kita kembali ke tampilan ini. Selalu M, menu mesin dan job, dan satu lagi tombol namanya menu. Di sini ada pilihannya mesin, parameter, program, service, diagnosis. Yang sering kita gunakan yaitu
menu mesin, parameter dan program. Parameter sudah kita gunakan, sekarang tinggal akan mencoba membuat program. Ini kita tentu atau touch, kita pencet gitu, muncul nama-nama. Ingat, nama-nama orang ataupun berupa kombinasi huruf seperti ini adalah main program. Sedangkan LLL-nya line cycles, didahului dengan L sekian, L sekian itu line cycles. Maka kita akan mencoba membuat new namanya. Misalnya programnya namanya nama kita saja, nama saya saja. Oke, baik. Nama saya saja. Robert, RO. O-nya berarti ini harus diekstensi seperti ini. Kalau ada O di atas, Ro. B-nya mana? Bert. E-nya di sini, maka harus diekstensi pakai shift. Robert, RT. Ini nama saya kebetulan yang dipakai. Kita oke. Nah, di dalam main program ini berisi tentang beberapa informasi berhubungan dengan T. Tool yang digunakan T6. Enter. Kemudian putaran mesin N3 spasi, S-nya berapa? Oh, 500 misalnya. Dan seterusnya. Itu nanti kita pelajari secara khusus dalam pemrograman di teori. Nanti saya jelaskan saat di teori. Saat praktek saya contohkan seperti ini dulu. Atau G90 dan seterusnya. G90 dan seterusnya. Artinya absolut. Dan seterusnya. Ini contoh saja. Baik, setelah selesai biasanya select close. Kemudian ketika akan membuat seprogram juga demikian. New L 555 gitu. Oke, maka yang didahulukan di sini ada nilai-nilai seperti ini. Ini dilakukan juga langsung seprogramnya. Katakanlah X0 spasi Y0. Dan seterusnya diakhiri dengan RET. RET. Yang di sini diakhiri dengan RET. Artinya kembali ke main programnya. Begitu, ada dua file yang harus dibuat seperti ini. Untuk teorinya, beberapa kawanmu 1 dengan SMP Prinsip 15 sudah mengetahui dan sudah mempraktekkan tentang pemrograman. Kita akan kembali besok untuk pembuatan pemrograman pada pertemuan TTM yang diagendakan sekolah. Sementara itu, untuk awal running mesin, tadi referensi poin, kemudian referensi spindle, menggeser eretan, kemudian mencoba MDA mengikut data putaran. Yang belum satu lagi, ini sebenarnya menarik sekali, ada dua yang belum. Tool ini bisa dirubah posisinya dengan cara MDA. Ingat ya, M jog terus MDA. Kita coba, kita mendahului dengan M6 spasi, T-nya kita aktifkan T yang mana yang diinginkan. Katakanlah sudah aktif T6. Yang mau diaktifkan ternyata kok itu T1. Baik, maka kita bisa gunakan T1. Input Zika start. Oke, saya ulangi ya. Reset 2 kali. M6 spasi T6, kita kembalikan T6 lagi. Input Zika start. Sama satu lagi untuk menghidupkan bulan saat proses pekerjaan, kita menggunakan K6. Nah, seperti itu. Ini untuk besok keamanan untuk pendinginan tool dan proses pekerjaan. Itu kita aplikasi. Kita reset. M job lagi. Ketika mesin tidak digunakan atau waktu istirahat, sebaiknya kita emergency. Demikian cukup untuk video kali ini. Semoga dalam pertemuan TTM bisa bermanfaat dan semua siswa saya harapkan bisa mempelajari di rumah. Saat praktek pertemuan di awal sudah bisa menggunakan mesin ini. Nanti bersama-sama kita belajar dan bisa menggunakan mesin ini. Oke, terima kasih.